Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai malam ini kita semua masih diberikan Allah nikmat panjang umur dan sehat walafiat. Kita masih diberikan Allah nikmat taufik hidayah mau hadir ke majlis zikir dan majlis ilmu, majlis salawat, Nurul Fatah yang kita harapkan dari majlis ini Allah akan membimbing kita, membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kajian kita minggu ini, karena ini minggu pertama, kita ngaji akhlak dengan kitab Ta'limul Muta'allim, di mana terakhir kita membahas masalah cara mendapatkan ilmu, ya, bagaimana mengatur waktu, bagaimana mengatur adab. Bahkan kemarin terakhir diceritakan seorang pencari ilmu itu sebaiknya jangan memiliki sifat tamak, sifat rakus, ya. Dikatakan kemarin qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya anna fakhrul islami al-Arsabandi jama'a qushurul batikh al-mulqah fi makanin khalin fa akalaha. Far'adhu jariyatun fa akhbarat bidzalika maulaha fattakhadha lahu da'watan fada'ahu ilaiha falam yaqbal lihadza. Pernah diceritakan, dihikayatkan bahwasanya seorang ulama yang dijuluki fakhrul Islam, kebanggaan agama Islam, yaitu ulama Al-Arsabandi, ya, marganya Al-Arsabandi. Di sini namanya nggak disebutin, ya, Al-Arsabandi. Kalau Imam Ghazali kan Hujjatul Islam, ini Fakhrul Islam, ya. Kalau Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, ya. Jadi ada gelar masing-masing, ya, dan itu nggak sembarangan dapat gelar begitu. Nanti jangan coba-coba pasang gelar sendiri. Ya, gua namain apa ya? Misalnya Dalilul Islam, ya, nggak usah masuk gaya-gaya nanti. Itu mereka dapat gelar gitu bukan ngarang, memang orang para ulama nyebut begitu, magomnya begitu, ya. Hujjatul Islam, Syihabuddin, ya. Ini seorang ulama Al-Arsabandi pernah dulu katanya mengumpulkan kulit al-batikh, bahasa kita tuh semangka, kulit semangka, ya, al-mulqati fi makanin khalin, yang dibuang di tempat yang sepi. Jadi ini ulama, jadi kadang ulama itu ngelatih diri, ya, ngelatih diri agar hilang sifat rakusnya, agar hilang sifat sombongnya. Orang kalau biasa dimuliakan kadang suka lupa daratan, ya, akhirnya merasa kibir, sombong. Imam Ghazali kan ceritanya gitu dulu. Imam Ghazali itu, ya, siapa yang nggak kenal Imam Ghazali, ya, menguasai segala fan ilmu, jago debat. Satu ketika dia lagi sholat berjamaah dengan jamaah, salah satu jamaahnya adiknya namanya Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Kalau Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ahmad ini tiba-tiba mufarokoh dari abangnya, nggak ikut jamaah sama abangnya. Setelah selesai ditanya sama abangnya, "Dek, kenapa tadi ente mufarokoh sama ana? Ya, mana ada yang salah sholatnya?" Katanya adiknya ini, "Saya tadi waktu lagi sholat sama abang, saya lihat badan abang darah semua." Jadi badan abang penuh najis. Saya nggak sah sholat sama abang. Jadi Allah kasih ini adanya ini hal namanya al-kasyaf, kebuka, bisa ngebaca orang, ya. Kata Imam Ghazali, "Masa iya? Emang mau pikiran apa deh? Tadi abang lagi sholat itu kepikiran masalah haid." Lagi bahas haid, lagi ngarang kitab, mau nulis kitab tentang haid, kepikiran lagi sholat. Lihat adanya kan darah semua, ngelihat orang para sholihin. Kata Imam Ghazali, "Ente belajar di mana deh ilmu begini sampai bisa begini, bisa kasyaf begini?" "Saya belajar tuh sama tukang sol sepatu." Gurunya tukang sol sepatu. Tapi jangan salah sangka. Saya pikir orang-orang yang pekerjaannya biasa gitu nggak ada jadi wali. Wah, belum tentu yang pakai begini pakai imam wali, belum tentu. Kadang tukang sampah, tukang cilok bisa jadi walinya Allah. Kita nggak tahu. Allah sembunyikan para auliyanya di tengah-tengah orang. Jangan pernah remehin orang siapapun itu, ya. Siapa tahu itu orang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Tuh bang, guru saya tuh tukang sol sepatu,
Ya, akhirnya Imam Ghazali datang ke orang itu. Ya, Syekh, ana mau belajar dari antum. Ente, Imam Ghazali, ya, masa belajar sama ana? Enggak, ajarin ana ilmu yang ana nggak punya. Ya, ente mau belajar, ya. Tuh, ente tiap hari ke rumah ana mungutin sampah. Imam Ghazali suruh mungut sampah. Ya, mau pakai sepapu katanya nggak pakai sampah, pakai tangan. Mungut pakai tangan. Itu berlangsung beberapa tahun begitu. Selesai, udah waktu yang ditetapkan sama gurunya, udah Ghazali cukup belajarnya, saya pulang. Oh, begitu doang ngajinya tuh. Kebuka Imam Ghazali. Kita nggak tahu para aulia ilahi itu ngajarin kita. Kadang ya Al-Habib Abdullah bin Ali, Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Syihab, muridnya Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, gurunya Habib Hasan Asy-Syatiri. Jadi ini orang ya, Habib Abdullah ini ngaji sama Habib Alwi, ngaji sama Habib Abdullah. Habib Alwi ini jadi guru murid anaknya, ya murid Habib Abdullah, anaknya Habib Abdullah, Habib Hasan ngaji sama murid abahnya. Jadi Habib Hasan ini selain ngaji sama abahnya, ngaji sama murid abahnya. Ya. Ini Habib Alwi, kakeknya Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab, itu kerjaannya cuma apa? Cuma disuruh bikin kopi doang. Ini kita nanti lagi pada ngaji nih, ya. Habib Alwi itu gak disuruh ngaji, Alwi bikin kopi buat orang ngaji pada ngaji nih, ya. Sampai dikatain sama teman-teman, ente nggak ngaji bisa dapat apa, ente bikin kopi doang. Katanya ya habis disuruh guru ya saya iya aja, tapi diomongin mulu ya Habib Alwi ini. Akhirnya ngadu sama gurunya, Habib Abdullah, anak dikatain mulu sama teman-teman, katanya anak bisa apa ntar, cuma bikin kopi doang, orang yang ngaji ada di belakang manasin ayat bikin kopi. Kata Habib Abdullah, Alwi jangan takut, ntar anak nggak ada ilmu anak semua ente. Masya Allah, ditransfer sama gurunya. Akhirnya benar begitu Habib Abdullah meninggal, yang taswaddar itu yang mimpin madras beliau, bukan anak masih muda-muda, beliau yang mimpin. Nah, subhanallah, para aulia begitu tuh. Gampang kalau mau ngasih kepada orang yang dia pengen, ya. Habib Umar dulu pernah cerita begitu. Umar kata abahnya, Habib Umar cerita, Umar ngaji sama anak, ente duduk sama anak sebulan aja ngaji sama anak, ente pegang Jakarta dibawa ente semua. Kata abahnya, oh nggak mau bah, nggak mau, ya, oh nggak mau ngaji duduk sama anak, ya. Akhirnya karena bapaknya sering nyuruh, katanya cuma aja 3 hari ya Nafid sama abah, ya, ngaji cuma 3 hari sama abah, ya. Terus sampai abahnya bilang gini, Umar kalau anak nggak ada, ya, bagaimana yang pegang? Ya. Habib Umar bilang apa? Nggak mau bah, nggak mau, kasih aja yang lain, Isa, Lutfi, ya, Syuaib, anak nggak mau, nggak mau, enggak, yang lain nggak bisa, ente habis ini, habis anak ente. Ada ente belum ada yang siap. Jadi para aulia itu tahu siapa yang berhak dikasih magom setelah beliau. Siapa tahu itu. Ya. Ana bilang Habib Umar, Habib Hasan meninggal dunia, kata Habib Umar, Bib, nah ini yang gantiin Habib Hasan siapa Bib? Saya bilang gitu. Habib Hasan nggak ada tuh sekarang Bib. Yang gantiin Alwi Bib, anak Habib Hasan. Alwi Bib, Habib Alwi. Kayaknya ilmunya kurang Bib. Pinteran abang-abangnya Habib Muhammad, ya, dan cara ngomongnya pinteran Habib Idrus, ada adiknya, ada abangnya yang jadi mufti, jadi qadhi. Ya. Magom itu bukan masalah ilmu, kalau ini, ya, masalah hati. Yang lihat tuh hati sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu tuh para sholihin tuh ngelatih diri biar hatinya dihilangin sifat sombong, ya, latihan. Jadi nanti jangan heran kalau tiba-tiba ngeliat kiai nyuci mobil, nyapu latar, nggak apa-apa, itu bukan aib. Dia lagi ngelatih diri biar nggak sombong, bersihin got, nggak apa-apa, bukan aib. Ya, latihan. Ya. Kadang-kadang lihat apa gitu, nyapu mobil, nyuci, ya, nyapu masjid, ya, latihan kata bapak, ya udah apa-apa. Nah, jadi kadang para aulia gitu, dia Imam Arsabandi ini mengumpulkan kulit semangka yang dibuang di tempat sepi lalu dimakan. Kulitnya tuh dimakan sama beliau, dicuci dimakan. Maka ada seorang jariyah budak perempuan melihat itu. Akhirnya ini budak ini cerita sama majikannya, Tuhan, saya tadi ngelihat Syekh Arsabandi masa makan kulit semangka.
Yang bener. Iya, itu yang ulama besar itu. Yaudah, ya ente pergi ke dia, bilang diundang makan semana. Diundang makan semua orang kaya. Ya, mau nggak tuh Syekh Arsabadi? Falam yakbal lihada, nggak mau menerima. Diundang nggak mau datang. Nggak, anak nggak mau. Ya, jadi ngelatih diri, nggak berharap dari orang. Ya, begitu tuh kita latihan tuh. Ya, ngelatih diri dari sekarang, dari muda nih, kita nih, yang udah pada bisa cari duit, ngelatih diri, jangan ngarepin dari orang tua. Jangan ngarepin dari orang tua. Ya, anak sering diomongin orang gitu ya. Ustaz, itu juga minta dia jinawi dong, ya tanah lebar, mertua ada. Enggak enak. Karena nggak ngarepin dari orang tua, nggak ngarepin dari mertua. Dibagi alhamdulillah, enggak udah. Ya, lebih enak punya sendiri, biar kata kecil juga. Nggak ada yang ribut, kita usaha sendiri. Jangan ngarepin dari siapa-siapa. Kalau dikasih, alhamdulillah, nggak minta. Ya, nggak ngerong-ngerong gitu. Ayo dong Pak, bagi Pak, mana? Nggak ngerong. Lagi ngabisin bandu orang tua. Udah tua masih ngabisin bandu orang tua aja, bukan bantuin orang tua, bukan bagi, ngabisin. Ya, sampai orang tuanya puyeng, anak gua minta mulu ya. Udah tua, udah kawin masih minta juga. Jangan. Biasain, anak komitmen sama istri dulu gitu. Kita ada nikah deh, kamu jangan minta sama orang tua kamu nggak minta sama orang tua kamu. Ya, jangan minta. Ya, jadi biasain begitu. Jangan punya sifat tomak, rakus dengan harta manusia, pengen dikasih semua orang, jangan. Itu nggak baik tuh. Apalagi kalau bergerak di bidang dakwah, jangan. Ya, itu pun godaan bagi saya. Saya setiap ngajar itu ada godaannya. Amplop, ceramah berkat, amplop berkat, amplop berkat. Itu kalau kita pikiran itu doang, dapat, bukan nggak dapat. Cuma nggak ada pahalanya di mata Allah. Jangan. Udah, dakwah aja. Ya. Tahu-tahu orang ngasih makan, ya alhamdulillah. Ada kue, ada ulang tahun hari ini? Nggak ada. Biasa ulang tahun biasanya. Ulang tahun mulu tiap minggu ya. Makan lagi, ya rezeki. Ya. Tahu-tahu pulang si Soleh ngebekelin, Ustaz salam tempel, alhamdulillah, gua nggak minta. Ya, rezeki namanya. Yang penting hatinya kita itu. Kita kesini nyari apa? Ente pun begitu, ente kesini nyari apa? Nyari gorengan apa nyari nasi uduk kalau ada ulang tahun? Nyari itu. Ya. Kalau cuma nyari itu doang, kenyang, cuma pulang pahala ntar nggak dapat apa-apa, rugi kita. Mendingan kejar akhirat, cari ridhonya Allah. Kalau kita nyari akhirat, dunia ngikut. Nih, saya ngajar nih. Kalau niatnya cari dunia, nyari amplop dapat tar, insyaallah soalnya udah nyiapin, saya yakin. Kalau enggak gue jitak palanya gitu kan ya. Canda doang ya. Kalau saya nyari amplop dapat, saya yakin. Cuma akhirat nggak dapat apa-apa saya. Tapi kalau saya ngejar akhirat, saya nyari ridho ya Allah, saya ngajar lillah. Karena Allah. Karena yang masalah ikhlas saya doang, saya tahu sama Allah. Ya, saya ikhlas sama enggak saya doang yang tahu. Ya Allah, saya mencari ridhonya Engkau ya Allah. Begitu saya ngajar, plong. Ya, pulang nggak dikasih apa-apa, nggak ngaruh. Memang saya ngajari itu. Ya, tahu-tahu dikasih rezeki, tambahan bonus namanya. Udah gitu aja udah. Ya, makanya saya paling gak demen yang namanya pasang-pasang tarif gitu. Ustadz, Kiai, Habib pasang tarif. Nggak bakal saya undang mau gitu. Beneran kalau saya pribadi, kalau di majelis saya undang Kiai atau Habib atau Ustadz dia pasang tarif, udah nggak usah undang. Nggak usah undang. Dari awal aja udah kelihatan begitu. Ngeri, manfaat ikhlasnya kurang, akhirnya ilmunya nggak masuk. Yang enak tuh kan, ya nggak pakai ngomong apa-apa, nggak pakai persyaratan, terus kasih sekian ya, udah. Ya kan ada yang begitu tuh. Karena set minimal tuh 5.000 ya. Wah udah ngomong gitu, mau kita nggak ada 1.000 mau 1.000. Ya, jadi kita cuma ada GoPay, mau nggak GoPay? Ya. Kalau dia mau, ya dah bercanda doang, main tuh. Buat tambahin yang ada. Ya kalau bilang nggak bisa, ya udah nggak jadi, cari yang lain. Ya, atau Kiai nggak jadi. Nggak demen saya orang-orang gitu. Di pengadilan nggak ada gini kan, guru-guru kita begitu, orang tua saya nggak ngajarin begitu. Ya, lalu ada beberapa majelis kalau ingin buka majelis nanya, Ustaz berapa ya amplopnya? Mau ngaji mau saya cari duit sudah. Ya, ngaji, ya udah ngaji aja. Dia ada rezeki mau ngasih amplop, ya alhamdulillah. Nggak ada, ya udah ngaji aja sih, ngaji aja udah. Ya, nggak ngaruh saya mah. Ya, ntar rezeki ada aja dari tempat lain. Ya. Nah jadi akhirnya diajak makan nggak mau, ditolak. Wahakadha, dan demikianlah, dan seperti itulah yang bagi sepatutnya li talibil ilmi, untuk orang yang sedang mencari ilmu, an yakuna, hendaklah ada siapa yang cari ilmu tadi, dzahimmatin aliyah, memiliki keinginan yang tinggi, semangat yang tinggi, la yatma'u fi amwalin nas, jangan tomak, jangan rakus dalam harta manusia, jangan mengharap dari harta orang lain, jangan.
Ya, ya nanti kalau yang pernah mondok ngalamin dah, kadang nggak dapat kiriman, nggak ada makanan, ada aja tuh. Ya, akhirnya kita ngapain? Puasa, gitu aja. Dulu anak ngalamin. Nanti jangan pikir anak orang tua ngasih terus, enggak. Tipe bapak anak tuh tipenya nggak begitu. Lagi ada yang ngasih, lagi kagak. Jadi anak irit-iritin tuh. Wah, biasa kadang ngasih kadang kagak nih. Ya, jangan terlalu boros. Pelit banget jangan, boros banget juga jangan, sedang-sedang aja. Ya, jadi begitu orang tua nggak ngirimin, kita masih ada simpanan. Diaman, orang tua nggak ngirimin, jualan mie. Ya, anak jualan mie dan anak nggak malu itu. Sampai dipanggil Hafid Indomie. Karena ada dua Hafidul Hakim tuh, Subhanul Muslimin teman anak tuh, sekamar sama anak. Ya, yang punya majelis Subhanul Muslimin. Anak Hafid Indomie. Jualan Indomie nggak masalah. Jadi orang tua nggak ngirimin nggak apa-apa. Anak punya duit. Ya, minimal buat kalau makan 3 sehari-hari kan udah ditanggung. Ya, minimal buat beli sabun, buat beli pulpen, ada duit. Ya. Jadi jangan berharap dari orang. Ente ingat ya, kita nih kalau udah balik, ente kan udah pada balik nih umumnya, kecuali yang kecil-kecil ya. Itu sebenarnya orang tua nggak wajib nafkahin tuh, ente harus tahu. Orang tua nggak wajib nafkahin, kecuali orang yang anak yang sedang mencari ilmu agama, wa yurja najabatu, dan diharapkan keberhasilannya. Jadi ada gambaran nih bakal jadi kiai nih, bakal jadi ustadz nih, itu nafkahin tuh. Memang yang kira-kira ya hafalan saya mana nak? Ya jurumnya, dari dulu jurumnya mulu, udah 5 tahun nggak hafal-hafal mbak, ya ini mah susah nih, nggak ada harapan. Ya, tapi bukan berarti kita doain jelek, bukan. Ya, cuma yang berhak menerima nafkah dari orang tua yang bagi anak yang sudah balik, yang diharapkan jadi anak yang berhasil, itu berhak kita nafkahin. Bahkan kalau seandainya di kampung kita nggak ada yang bisa kecuali anak ini doang, tapi dia orang susah, tuh orang-orang kaya wajib ngumpulin duit biayain dia mondok, gitu. Ya, biar pulang kampungnya jadi orang alim, ngajarin orang banyak. Nah, itu boleh. Tapi kalau yang kayak ya ngaji mah asal datang aja, paham kagak, bodo amat, yang penting absen datang, ya itu mah nggak wajib nafkah itu. Apalagi ya sekolah umum, ya. Itu orang tua saya Ustaz ngasih nafkah itu karena nggak tega aja sama ente, karena sayang sama ente, ya. Tapi kalau dia bilang udah lo kan udah bisa nyari duit, bapak udah nggak ngasih duit lagi ya, ada duit sendiri, boleh ngomong gitu, nggak apa-apa, ya. Yang minta sama orang tua, yang ada orang bantuin orang tua, bapak anak masih banyak nih misalnya, nggak apa-apa ngomong gitu. Ya, dan kita tahu diri, kalau nggak bisa bantu orang tua minimal jangan nyusahin, gitu aja udah. Ini minta mulu, ya. Orang tua dari gemuk sampai kurus mikirin anak minta mulu, udah gede bukan tenang malah jadi puyeng pala, ya. Mau pacaran minta, ya. Udah pacaran haram minta lagi. Mau ngapain dulu? Pacaran mbak, apel. Terus ngapain? Udah duit, ogah, haram gitu. Ya, kalau orang tua minta gitu, boleh itu. Mau ngapain dong? Ngaji. Mana Ustaz Hafid? Emang bawa duit? Ya biasanya tuh urunan Pak, nggak boleh kasih duit. Oh, mau ngaji, nggak apa-apa. Ya. Keragungan bawa duit, ke pengajian nggak bawa duit, bahlul. Ya. Kata Kiai Zainuddin, monyet lebih mahal dibanding kiai. Monyet lebih mahal. Nanti keragunan bawa duit bayar, masih pengajian nggak bawa duit. Padahal nanti dikasih ilmu sama guru ente, ya. Enggak burung beo aja, Assalamualaikum, 2 juta. Assalamualaikum, paham kagak? 2 juta. Kiai sampai berbusa 200. Itu sendal hilang lagi. Ada kata Kiai Zainuddin, kalau ceramah masya Allah. Ya kadang ya Allah. Udah cuma 50.000 sendal hilang, bayangin coba. Sedih banget Ustaz ya. Makanya kadang santri itu ada yang megangin sendal kiai, kalau kemana-mana tuh ceramah, sendal dipegangin, nggak taruh di depan, pegang sama dia, bawa plastik dia, biar nggak hilang sendal guru. Sendal guru hilang, nggak lucu, ya. Yang saya pernah ngalamin sendal hilang, baru lagi, saya gedeknya baru, Lebaran baru 2 hari apa, diundang ceramah, hilang, mana model tuh jarak banget, limited edition lagi, banyak banget dah, ya. Mau nyari berkah kali kiai, iya cuma jangan yang baru dong, bilang itu, minta kayak ke rumah saya kasih yang second, ini yang baru ya, aduh payah banget ya. Jadi begitu tuh, jangan rakus sama harta manusia. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wat tama'a, iyyaka, hati-hati kamu, wat tama'a, terhadap sifat tama'. Tama' itu rakus bahasa kita, ya. Tama' rakus, kepengen banget. Fa innahu, karena sesungguhnya sifat tama' itu faqrun hadir, kefakiran yang sudah datang.
Oh. Jadi kalau orang punya sifat tamak, rakus, itu selama dia punya sifat rakus, maka dia memiliki sifat fakir, miskin terus tuh. Kenapa? Nggak ada puasnya, nggak ada cukupnya. Orang rakus tuh miskin terus, walaupun duitnya banyak. Iya Ustaz, miliaran Ustaz, cuma di hatinya tuh nggak ada puas. Kurang, miskin gitu, nggak ada puasnya. Jadi orang itu kaya itu bukan punya duit banyak, bukan punya rumah gedong, mobil mewah, enggak. Kaya itu gimana hati kita bisa bersyukur sama pemberian Allah, itu kaya. Ya. Dan kadang bisa hatinya lebih tenang dibanding orang yang kaya. Duitnya mah biasa-biasa aja ya, penghasilan sehari ya 70 Ustaz, kadang 100 gitu ya. Segitu doang, iya. Tapi gimana rumah tangga? Alhamdulillah Ustaz. Ya, istri pada sehat, anak sehat, ngaji juga rajin, sholat pada gampang disuruh. Nah, itu ya, itu namanya syukur sama Allah tuh. Enggak usah rakus. Ya. Dan kita nih nggak usah ngiri sama orang lain, nggak usah ngiri, ngapain ngiri juga. Ya. Hatta kadang sama saudara sendiri, ngapain ngiri? Ya. Iya, abang saya Ustaz, itu banyak banget. Terus kayak saya begini-gini aja. Terus ente ngapain mikirin dia? Ya. Mikirin dia belum tentu dibagi juga sama dia, ya kan? Yang ada kata-kata kerja dong, dikatain sama dia, bukan dibagi. Ya, nggak usah ngiri, biar aja. Abang ente punya mobil, ente belum, nggak apa-apa. Abang ente punya bini 2, ente 1, nggak apa-apa, biasa aja, santai aja. Ya, dia bini 2, gue punya kembar, ya kan nggak punya, ya. Susah nyari kembar. Ya. Terus, ya nggak usah ngiri, biasa aja, masing-masing rezekinya. Ya, jadi gitu. Ya, iyyaka wat tama' fa innahu faqrun hadir, wala yabkhal bima 'indahu minal mal. Dan seorang pencari ilmu la yabkhal, tidak pelit bima, dengan sesuatu indahu yang ada pada dirinya, minal mal, berupa harta. Tuh. Santri pencari ilmu kayak kita jangan jadi orang pelit. Kalau kita punya harta jangan pelit. Bal yunfiq ala nafsih, tapi yunfiqu, infakkan harta tersebut, belanjakan harta tersebut ala nafsi, untuk dirinya, wa ala ghairihi, dan untuk orang lain. Makanya di pondok itu jangan coba-coba pelit dah. Ya. Nggak ada yang demen di pondok tuh teman pelit. Ya. Ada teman pelit banget dah. Kalau ada orang tua datang kan biasa bawa kiriman tuh. Ya. Dulu waktu di Jombang itu ada perwakilan, tiap 3 bulan ada perwakilan orang wali murid, wali santri. Jadi 3 orang dikirim. Nah ini santri-santri yang bapaknya di Jakarta tuh pada nitip duit, nitip makanan gitu, dibawain tergantian, 3 bulan gantian itu ya. Itu ada orang pelitnya luar biasa. Dia kalau dikirimin nggak pernah ngebagi, nggak pernah bagi, makan sendiri aja. Cuma kalau temannya datang, orang tuanya dapat ada kirim makanan, dia ngikut nimbrung makan di situ. Tuh anak-anak bete banget sama dia, ngancem sama anak-anak tuh. Lihat aja ntar, yang bandel-bandel tapi nih, lihat aja ntar. Ya, dia lagi tidur, habis dibongkar lemarinya. Bangun tidur habis, jajanannya habis semua. Wah, maling. Anak-anak diem aja. Baru tahu. Pelit banget sih. Ya, pelit banget. Nggak ada yang demen orang pelit. Jangan pelit. Ada rezeki bagi. Ya, beli gorengan 1, 10 kek, 5 kek, bagi masuk kamar ada 5 orang, beli gorengan 1, makan depan orang nih. Yalah ya. Pengen dia jitak tuh orang ya. Kalau nggak mau bagi, makan sono ngumpat. Jangan kelihatan orang. Makan kelihatan orang, enak lagi makanan sendiri 1 doang nih. Ya. Kita kan cuma ngiler doang. Sialan orang nih. Ya. Dan maka di pondok tuh emang begitu, bagi, saling berbagi aja. Ntar kita lagi gak punya makanan, tiba-tiba ada yang bagi. Itu sini ini berbuat, yang berbuat kita juga sama. Dikirimin jengkol waktu di Yaman, jengkol cabai. Kan kita demen itu. Ya, wah, bagi-bagi langsung habis, sehari sekali makan habis. Oke, itu kan banyak banget nampan-nampan. Yang demen jengkol nih, jengkol. Ya, ada yang demen, ada yang kagak. Dia nggak mau. Ya. Udah, senang. Dari teman-teman yang lain, kita nyapa dikirimin, udah dibagi sama. Ya. Cuma jadi kasus itu. Ya, kasus pertama kali WC paling bau itu. Dirubah tarim gara-gara jengkol saya tuh. Waduh, ya. Katanya tukang OB-nya tuh, tukang kamar mandi. Ini apa ini? Bau apa ini? Baru ini ada bau begini dia ditarim gitu. Masya Allah ya. Udah habis itu nggak kirim jengkol lagi dah, rame. Ya. Nah itu bahaya tuh ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu kulluhum fil faqr, makhafatul faqr." An-nasu manusia kulluhum semuanya fil faqri, berada dalam kemiskinan, kefakiran.
Maksudnya apa? Makhafatul faqr, karena takut miskin. Jadi bukan miskinnya, takut miskin. Orang yang takut miskin berarti miskin. Orang yang takut miskin berarti selamanya miskin. Takut ente. Ente takut miskin nggak? Takut miskin. Ya, berarti kita miskin. Ya. Jangan takut, biasa aja. Ya, biasa aja. Bahkan Nabi bukan biasa aja, minta miskin. Minta miskin. Kita kan mintanya aja, Pak. Kaya. Tadi lagi asma, saya doa, ya Allah, punya rumah sendiri ya Allah, kapan itu? Pengen bangun masjid ya Allah, ada pesantrennya ya Allah, buat orang hafal Quran, depannya ruko gitu ya Allah, buat usaha, jadi saya nggak minta sama orang. Kapan ya Allah? Minta aja, nggak apa-apa. Ya, boleh gitu, boleh, nggak apa-apa. Ya. Tapi ya ketika Allah kasih kenikmatan harta, keluasan harta, manfaatin buat ibadah. Ya. Wah, saya pengen gitu, saingan sama kakek saya punya masjid 3, Baji Sanib, Nurul Yakin, ya, Anur masih bagian dari tanah bapak saya, terus di tanah kusir tuh masjid bapak saya 3, jariahnya sampai kiamat itu, cucunya belum punya apa-apa, ngiri gitu, pengen gitu, enak tuh, doain ya, siapa tahu kabul gitu ya, kalau nggak kabul pahalanya insya dapat dah ya, doain aja, kan kalau anak kaya itu enak juga gitu ya. Asma di rumah kambing, kesian soleh nggak makan kambing tuh, kegedean daging, aduh ya, enak tuh. Ya, kita kalau duit ada, bikin majelis nggak perlu bantuan orang, bikin majelis acara gede haul nggak perlu sumbang-sumbangan, enak, udah ada duit sendiri, ya. Yang ada ngebagi kayak Said Muhammad gitu, Said Muhammad Alawi itu kalau orang tamu datang, dia bukan dibagi duit, dia nggak bagi duit. Bagiin duit, orang hebat bagi duit sama dia, masya Allah. Apalagi kalau dibilang thalibul ilm, ya pelajar santri, paling demen dikasih duit, kasih kitab sama dia. Said Muhammad, karim orangnya, ya, udah alim, ganteng, kaya, ya, bininya banyak, anaknya banyak, ya, masya Allah, tapi masya Allah luar biasa. Ya, itu ya, kaya begitu kita boleh ngiri tuh. Cuma kalau timbang kaya doang, sama tangga kagak kenal, nyumbang nggak pernah, itu mah nggak usah ngiriin begitu mah. Ya, medit gitu, ya, udah nggak bakal berkah orang gitu, ya, nggak usah ngiri orang kayak begitu. Ini ada orang kaya, jago, demen banget nyumbang, ini kita ngiri boleh. Wakanu fiz zaman, wakanu, dan ada siapa para manusia, orang-orang dulu, fiz zamanil awal, di zaman dulu, zaman pertama, ya, orang-orang dulu nih, para sahabat, para tabi'in, itu yata'allamuna al-hirfata, mereka mempelajari hirfah, keahlian, keterampilan. Mereka punya keterampilan. Dari kecil tuh belajar, ya. Misalnya yang satu bikin tas, satu bikin ulekan, kan itu, ya, satu bikin anyaman tikar, satu bikin ya macam-macam. Pokoknya punya keahlian. Ya. Kita kan sekarang jarang diajarin begitu. Ya. Belajar aja. Ya kan enggak punya, makanya saya lebih cocok SMK itu. Keterampilan. Jadi keluar lulus sekolah punya keterampilan. Kalau belajar doang belum tentu diterima kerja. Pengangguran banyak, ya kan? Saingan sama orang banyak banget. Belum lagi yang nyogok, ya, kalah dah kalau nyogok dah, ya. Iya beneran. Jadi kalau punya keterampilan, soleh, nanti lulus ngapain leh? Ya belum ngelamar, belum terima. Terus ngapain? Saya pernah belajar bikin somai, saya jualan somai aja, bisa jualan somai. Punya keterampilan apa aja? Ente punya keterampilan apa? Harus punya keterampilan. Ya, Randu bikin nasi kebuli, ya kan? Ibunya tuh nasi kebuli. Arul, kenapa orang tua itu? Kerajinan tangan, pelajarin dulu, biar ada terusin. Apalagi usaha orang tua itu kalau kita lanjutin tuh berkah tuh. Bapaknya jualan kambing, terusin tuh jualan, gak usah malu, ya, terusin tuh. Bapaknya kiai, terusin jadi kiai, kalau bisa, ya, apa-apa, harus punya keahlian kita nih. Tsumma yata'allamuna al-ilma, baru setelah mereka belajar keterampilan, mereka belajar ilmu, ya. Hatta la yatma'u, sehingga mereka tidak rakus fi amwalin nas, terhadap harta manusia, terhadap harta orang lain. Mereka enggak berharap terhadap harta orang lain. Wa fil hikmah, ada dalam satu kalam hikmah, man istaghna bimalin nas iftaqar. Man istaghna, barang siapa yang mencari kekayaan bimalin nas, dengan harta orang lain, dengan harta manusia, iftaqar, maka akan jadi orang fakir. Ente kalau ngarepin harta dari manusia, miskin ente, nggak bakal kaya. Minta sama manusia miskin, ya, minta sama Allah, jangan dari dia, ya.
Wal alim, dan orang alim, idza kana tama'an, apabila ada orang alim tersebut tama'an, ya, orang yang rakus, pengen harta orang, la yabqa lahu, tidak akan tersisa lahu dari dirinya hurmatul ilmi, kehormatan ilmu, ya, wala yaqulu bil haq, dan tidak akan berani mengucapkan yang benar. Orang alim kalau udah rakus sama harta orang kaya, itu gak ada nilainya, gak ada wibawanya. Sama orang kaya cium tangan. Kiai cium tangan sama orang kaya, bahlul. Orang kaya cium tangan sama kiai, gitu ya. Ente datengin orang kaya cium tangan, ya. Ente diundang ceramah, dia yang cium tangan, bukan ente cium tangan dia. Kecuali ente cium tangan karena orang tua, lain cerita itu. Tapi kalau cium tangan karena kayanya, oh cium tangan nih, amplop pasti gede nih, harapin amplopnya ente, gak ada mulianya ente, ya. Dibentak-bentak iya sama dia. Kiai, ente jangan ngomong jangan sembarangan ya. Amplop kurangin loh. Takut. Ih, tenang aja bos, tenang bos. Ya, kiai kagak ada nilainya dia, bentak-bentak. Ada nggak kiai dikasih jabatan, dikasih harta diem? Ada. Saya nggak usah jemput orang. Ada mana-mana tuh ada. Ya, kalau belum dikasih jabatan, belum dikasih harta, oh berani ngomongnya. Ini haram, ini nggak boleh. Begitu dikasih jabatan, harta, pangkat, diem. Ini begini ya, iya, malah ngedukung, ya, emang begitu bagusnya, walah, udah ada susah kalau begini. Wala yaqulu bil haq, dan nggak bakal ngomong dengan kebenaran, nggak berani ngomong hak, karena udah disetir sama duit, jati tuh duit tuh, ya, kiai level kiai bisa kena, ya, nggak berani ngomong macam-macam. Yang tadinya mengatakan selamat tatal haram, ya, berubah jadi mubah. Boleh halal apa demi menjaga toleransi umat, ya, bernegara, kita boleh mengucapkan selamat hari raya Natal. Dulu belum jadi itu, ya, ngomongnya haram, ya. Jadi ngapa jadi berubah ini? Bisa, ya. Yang ada tuh pejabat datangin kiai, bukan kiai datangin pejabat. Ulama tuh yang dicari para umaro, bukan ulama nyari umaro, terbalik. Ya, ente kesini, ya. Jokowi itu, ya, dulu ke rumah tuh, beneran ada fotonya bapak tuh, waktu nyalon jadi pilkada tuh, gubernur, ya, ke rumah, dibawa sama Habib Lutfi kalau nggak salah, doain kiai biar jadi, kata apa, lu gue doain jadi, tapi lu yang bener ya, kalau nggak bener lu nggak berkah, ntar diadab di akhirat. Ya, Jokowi datang sekarang jadi presiden, ya. Kalau gitu pak jangan doain pak, jadi dia tuh. Jokowi sekarang jadi presiden, pernah ke rumah? Kagak, lupa. Orang pejabat begitu, kalau lagi perlu doang datang ke ulama, begitu jadi lupain, nah boro-boro, ya. Kita nggak perlu sama orang-orang begitu, ya. Tapi hati-hati itu, ya, kalau ada santri orang alim, ya, ngarepin harta orang kaya, hilang, ya, kehormatannya hilang, nggak mulia sama sekali, dan nggak akan berani ngomong yang benar, nggak berani. Walihada, oleh karena itu, karena ini, ya, oleh sebab ini, karena ada ya ta'awad min, memohon perlindungan siapa? Sahibu syar'i, pemilik syariat alaihi salam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berlindung, ya, dari penyakit ini nih, penyakit toma. Apa kata Rasulullah? Wa yaqul, dan dia berdoa, dia bersabda, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, min toma'in yudni ila toba'in, min toma'in, dari sifat rakus, ya, yudni, yang bisa menghinakan, merendahkan, atau membawa ila toba'in, ke perkara yang aib, yang buruk, yang celak. Saya berlindung dari sifat toma', sehingga sifat toma' ini bisa merendahkan, ya, sampai memiliki aib. Jangan rakus sama orang, ya. Dulu saya beberapa kali diundang orang gede, manusiawi nih, wah, gede nih amplopnya nih. Mungkin saya salah di situ kali, ya, gede nih amplopnya. Masuk rumahnya udah orangnya kagak ajar, mendingan orang gang juga dah, enak diundang orang gang. Ustaz dulu, ya, kita ngobrol-ngobrol enak, dia diam aja, ya. Ini ustadznya, oh iya, oh, diam aja. Dia ngomong, saya ngomong, dia enggak, saya enggak, kita aja udah, ya. Pulang-pulang buka, rumah doang gede lah hati tuh, ya. Untung gua nggak, ya, ini pelajaran dari Allah, teguran, ya. Lu sih fit, ya, bikin orang kaya, ngasih duit gede,
ternyata malah seiprit masnya ya. Itulah kalau kita mungkin itu gak ikhlas ya, jadi Allah tegur tuh, ya ikhlas aja. Bete juga itu, coba kalau ikhlas nggak bete ya, nggak bete. Cuma yang saya sedihnya itu bukan masalah amplop dikit, saya nggak terlalu apa ya, nggak ajarnya itu orang kaya tuh ya. Kalau orang biasa, orang kayak kita nih, orang kampung, enak gitu ngomong gitu kan, enak ya, bercanda apa ya, kagak, kita diem aja, diem ya, dia juga diem aja. Kita ajak ngomong dikit bercanda, kayaknya apa ya, basi gitu ya. Kok dia kagak ada balasan, diem aja, udahlah diem aja dah, malas ini. Nah, enak kita juga ya. Nah, jadi jangan sampai gitu kita berharap dari orang, jangan ya, jangan berharap dari orang. Saya kalau kerja kan ngarep gaji, itu kan ada kerja namanya ya, capek apa. Cuma ini ngarep dikasih, minta, jangan minta. Wa yang bagi dan sepatutnya an la yarjua, tidak berharap illa minallahi ta'ala, kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ente berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yakhafu illa minhu, dan jangan takut kecuali kepada Allah. Ya, jangan takut kecuali kepada Allah. Ya. Jadi takut bini enggak. Ya, takut sama Allah. Gitu. Ya. Tuh nggak berani kawin, nambah takut bini nggak Ustaz, saya takut nggak bisa adil. Nah itu benar tuh, karena kalau nggak adil ntar dosa Ustaz. Iya benar, bukan takut bini, ya. Bini marah takut ya. Takut juga ya, sama ya. Jadi jangan takut sama makhluk, takut sama Allah. Kalau orang takutnya sama Allah, makhluk takut sama dia ya. Kalau orang marah karena Allah, itu orang juga ya ngelawan dia rada ngeri. Lihat para sahabat ketika perang berjuang karena Allah, itu ngarapin mati malah ya. Jadi orang kalau perang pengen mati gimana sih, ngeri, pengen mati ya. Kalau perang takut mati, nah itu lawannya enak. Ini perang pengen mati, coba bayangin ya. Ini susah jadinya, karena yang diharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita begitu cari ridho Allah ya. Ada satu teman buka majelis, saya disuruh mimpin baca asma ya. Ustaz, so diancam mau dibacok, suruh aja bacok, kok berani ya. Bawa goloknya ya. Kalau perlu masih ada saya ya, ngancem apa takut ya. Nabi ya, Nabi bukan diancam lagi, Nabi udah berusaha dibunuh Nabi itu, disambitin, diapain. Emang kalau orang yang berjalan di jalan Rasulullah pasti ada halangan begitu, nggak semua orang demen ya. Sampai speaker aja dikecilin dulu kita nih. Ini kalau speaker kita aja nggak ada yang kecilin, kita udah punya sendiri. Dulu speaker ya punya musola dikecilin speaker kita, nggak demen sama dakwah, biarin aja, beli sendiri, kecilin, kok berani, kok jitak nih ya. Tuh udah punya sendiri, ada uang siapa tuh, ada mampu jagain, ayo yang gede jagain, kecilin, kok berani dah ya. Yang ada sama mampu gedein tadi tuh. Macam-macam orang dakwah tuh, jadi nggak usah kecil hati, biasa, jangan takut kecuali kepada Allah ya. Baik, jam 10 lewat dikit lagi dah. Wa yadhhar dzalika, dan bisa kelihatan sifat orang ini nggak berharap kecuali dari Allah, nggak takut kecuali kepada Allah. Bisa kelihatan gimana? Bisa tampak hal demikian bi mujawazati haddi syar'i wa adamihi, dari melanggar batasan syariat atau tidak melanggar. Kalau ada orang ulama, orang alim atau santri atau thalibul ilm melanggar hukum syariat, berarti dia nggak takut sama Allah ya. Atau mengambil harta tanpa diridhoi Allah dengan cara yang tidak baik, tidak benar dalam syariat, berarti dia mengharapkan ya harta dari manusia, bukan dari Allah, karena nggak takut sama Allah ya. Ini ada kaidah gini nih Imam Ghazali ini, faman asallaha, faman maka barang siapa asa yang bermaksiat Allah kepada Allah Ta'ala yang maha luhur, khaufan minal makhluk, karena takut dari makhluk, faqad khafa ghairallahi ta'ala, maka sungguh dia telah takut kepada selain Allah. Ente, kata Imam Ghazali ini ya, bermaksiat kepada Allah karena takut dari celaan orang lain, celaan makhluk. Ada teman kita mabok ya, ente diajak mabok, Vin, ini pengen apaan nih? Ini Heineken. Boleh. Lu nggak minum, lu awas ngumpul sama kita lu. Gua touring nggak lu ajak, nggak gua ajak lu. Ya. Minum nggak? Ya, dikata-katain, cemen lo, Vin, cemen lo, badan doang gede, Heineken aja gak berani, kata-katain. Ya, tuh lihat tuh cemen, malu digituin. Ini sini dah. Berarti dia maksiat
takut dari celaan manusia. Berarti dia telah takut kepada selain Allah. Kalau takut bukan sama orang, ya. Lu minum nggak? Nggak mau. Ya, payah lu. Gua gampar lu. Bodoh amat, gua nggak takut. Ya, biarin. Lu cekokin gua nggak mau. Berani. Kenapa? Haram. Nah jelas tuh. Jangan takut. Masa maksiat karena takut dianggap ya kuper, anak kampung, payah lu, anak kampung lu, nggak berani minum bir, dikatain, akhirnya maksiat, ya. Ini apa nih? Inex, apaan tuh Inex? Cobain dong, ya, enak lu ntar ngefly. Ini dosa nih, dosa zaman sekarang pakai dosa, ya dah, udah pakai semua tuh, ya. Ceweknya lagi, ayo dong bang, ayo dong. Habis itu kita ngefly bareng nih, ya iya aja, tenggak. Berarti ente nggak takut sama Allah, takut sama makhluk. Jangan. Kalau diajak maksiat, ingat Allah ngeliat kita tuh. Mendingan punya teman begitu tuh, punya lingkungan begitu, tinggalin orang begitu. Nggak usah berteman sama dia. Lu maksa-maksa gua pergi dari sini deh. Nggak butuh ke teman kayak lu gitu. Ya, apain gitu. Dan biasanya kalau punya teman begitu tuh, emang kalau dia niatnya jelek, kita bakal dikerjain tuh. Campurin lah diam-diam, jangan deh. Makanya al-biqa yughayyiru tiba, lingkungan itu bisa mempengaruhi watak orang. Cari teman yang baik, jangan teman-teman begitu, tinggalin teman begitu, ya. Nah, kemudian fa illam ya'sillah ta'ala li khaufil makhluq wa raqaba hudud syar'i falam yakhaf ghaira Allah ta'ala bal khafa Allah ta'ala. Ini kaidahnya gini. Kalau ada orang nggak maksiat kepada Allah, kenapa? Takut sama makhluk, ya. Kita mau maksiat, ya. Kita misalnya saya nih kondangan, terus ada dangdut di situ. Saya kagak tahu ada dangdut, dangdut lagi, ya. Udah gitu, si bidu wanitanya itu, ya, penyanyinya, manggil saya, Pak Haji, sini nyawer Pak Haji, ya. Ini Pak Haji sini, gitu kan. Ayo Pak Haji, buyang naik, ya. Saya mau naik, ya, tapi saya mikir, waduh, ini ada yang kenal gua nih, kacau nih gua, ya, malu gua nih begini nih, ya. Udah, pertama malu dikatain orang. Yang kedua, dan dia pikir, oh iya nih, gua kalau nyawer nih, berarti ngelanggar hukum Allah nih. Nah, dua pikiran itu. Ya, dia takut sama makhluk, waraqaba dan memperhatikan menjaga hudud syar'i, batasan-batasan syariat. Maka kalau orang begini gimana? Apakah takut sama makhluk? Apa takut sama Allah? Falam yakhif, ya, ghairallah. Maka dia tidaklah takut kepada selain Allah, bal khafallah, tapi termasuk orang yang takut pada Allah. Tetap enggak apa-apa. Walaupun alasannya awal-awal itu campur-campur gaya kelas gitu, maksudnya nggak campur-campur takut malu sama orang juga, dan saya tahu ini haram. Nah itu berarti ente takut sama selain Allah? Enggak. Orang yang tipe begini masuk kategori takut kepada Allah. Jadi nggak apa-apa. Yang penting ente nggak ngerjain aja, ya. Kan kita kan kadang gitu, takut kalau orang lihat maksiat kita. Kalau nggak ada orang kita berani, jangan. Ya. Kalau ente sadar itu nggak boleh, udah jangan, tinggalin. Jelas ya? Baik. Kemudian dikit lagi. Wa kadza fi janibir raja, begitupun dalam masalah berharap. Maksudnya gimana Ustaz? Ya. Ini di syarah dikatakan, barang siapa yang maksiat kepada Allah mengharapkan keridhaan makhluk, maka sungguh dia telah mengharapkan ridho selain Allah. Kalau kita kan takut nih, orang yang maksiat karena takut celaan dari makhluk, berarti dia takut kepada selain Allah. Sekarang kebalikannya, roja itu bukan radio roja, bukan TV roja, ya, itu salafi wahabi, nggak usah didengerin, ya. Nanti kalau punya channel itu hapus, ya, nggak usah dengerin tuh, racun isinya tuh, ya. Nah, kalau orang berharap, roja itu artinya harapan, orang berharap ridhonya makhluk, orang maksiat harapannya apa? Menyenangkan orang lain. Maksiat karena nyenengin orang lain, berarti ente termasuk orang yang berharap kepada selain Allah. Kita kan hidup nyari ridhonya Allah, ngapa nyari ridho makhluk? Ya, lu kiai, lu bilang halal ya. Kalau lu bilang halal, lu kasih jabatan dah, gua kasih duit tiap bulan, ya 100 juta. Pokoknya nggak usah mikirin pemasukan, nggak usah bikin amplop, dari gua cukup. Ya, berarti dia bermaksiat mengharapkan ridhonya makhluk. Ya, berarti orang tipe begini, orang termasuk orang yang berharap kepada selain Allah. Maksiat, nggak bener, ya.
Kemudian katanya, wa idza lam ya'sillah, barang siapa yang tidak bermaksiat kepada Allah, li raja'il makhluk, untuk mengharap ridho makhluk. Dan juga bal atau Allah, dan juga termasuk taat kepada Allah. Ada orang tidak maksiat. Kenapa ente nggak mau pacaran dulu? Salah ya. Yang pertama, Ustadz, saya kan murid Ustadz Hafid nih. Ya, saya pengen nyenengin guru saya, Ustadz, nyenengin antum. Jadi Ustadz bilang nggak boleh pacaran, saya nggak pacaran, Ustadz. Jadi mengharapkan ridho makhluk. Saya kan guru makhluk, ya. Dan juga Ustadz udah nerangin hukumnya, kata Ustadz kan haram. Jadi saya nggak berani, Ustadz. Nah, orang yang begini nih nggak maksiat untuk mencari ridho makhluk, dan dia tahu kalau itu haram, maka gimana? Maka termasuk orang yang mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dikatakan waraqaba hudud syar'i lam yakun rajian illa minallahi taala, maka tidaklah dia termasuk orang yang berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu tuh. Nggak apa-apa takut sama makhluk, tapi juga kita tahu ini nggak boleh, haram. Itu bukan termasuk berharap sama manusia, enggak, tapi yang penting dikuatkan sisi berharap kepada Allah. Gitu. Paham, Dok? Nah, jadi emang kalau nggak boleh, ya nggak boleh. Udah deh, kata Ustadz nggak boleh, kita tahan dulu, ya. Jadi gimana, Bang? Pending 5 tahun, ya. Lama amat, Bang. Ya, saya nyari duit. Ntar begitu duit udah kumpul, saya langsung datang, bawa orang tua, bawa Ustadz Hafid, langsung kita akad nikah. Nggak pakai lamar, akad nikah. Yang penting sabar, jangan selingkuh. Ntar Bang, 4 tahun saya hitung dari sekarang. Lah, buletin tanggalnya. 1 Januari 2021, berarti Abang balik ke sini 1 Januari 2025. Kalau nggak balik, ya, maka kalau berarti segel udah rusak, gitu ya. Udah bisa diambil orang. Expire, Bang, waktunya expire. Ya, cuma jangan lama-lama, ya, ngasih harapan sama orang. Jangan PHP, nggak boleh memberi harapan palsu. Kalau mau, enggak. Itu, Bang, Abang sebenarnya sama saya jadi nggak sih, Bang? Insya Allah. Pasti, Bang. Ya doain aja dah, doain. Orang begitu tinggalin begitu mah, ya. Jadi kasih janji manis doang nggak jadi, ya. Paling bilang tunggu deh, ini 2021 ya, tunggu PPKM selesai kita nikah. Nggak jadi, ngapa, Bang? Diperpanjang deh. Sampai kapan? Tahu, sampai corona hilang. Wah, lama banget nih. 2025 corona tuh targetnya, katanya begitu. Ya, kita lihat aja nih, bener nggak targetnya? Ya, targetnya di catatan WHO 2025. Katanya gitu waktu nyebar di WA gitu. Kita lihat aja, bener nggak 2025? Ya. Kalau bener berarti settingan ini corona. Bukan penyakit beneran, settingan. Saya ini kemarin dapat info dari adik saya, dia berobat di Cipadu. Ada orang ngobatin totok saraf sama kayak Pak Nyuman tuh. Ya. Itu di daerah dia nggak ada yang pakai masker. Ya, dan RT, RW, lurah, camat nggak ada yang berani ngelarang. Kenapa? Karena tuh orang bisa ngejamin yang corona bawa ke saya totok 15 menit 20 menit negatif. Jadi orang semua sehat di situ. Berasa nginep dikit ke rumah dia, ya, totok saraf, ya. Nggak percaya tuh lurah, ya, lurah datang, ya, lurah pas sama tempat lurah katanya, ya, nggak percaya tuh sampai mau marah-marah di situ. Cerita awalnya nyuruh pakai masker, kan nggak ada yang pakai masker, ya. Akhirnya tuh lurah apa camat itu kena corona, ya. Akhirnya kena corona dibawa ke situ, dia mau buktiin, ini saya udah kena corona nih, ya, bisa nggak? Jadi di swab tuh sebelum dipegang sama dia, swab positif, dipegang sama dia 1 jam pokoknya, ya, ditotok sama dia tuh, keluar dari situ swab lagi negatif. Bahkan dia bilang begini, ya, saya mau ngobatin orang yang di Wisma Atlet, gak usah bayar. Insya Allah dengan izin Allah tuh orang ntar negatif semua tuh. Tapi saya minta syarat. Apa syaratnya? Syaratnya diekspos media. Nggak mau. Ya, bayangin tuh. Ada orang mau ngobatin orang sakit, nggak mau dibayar, tapi syarat satu, ekspos media biar tahu ini corona bisa sembuh, gampang sembuhnya. Nggak mau. Berarti kan ada apa ini? Ya, ada apa? Kenapa nggak mau? Harusnya bersyukur dong. Oh bener nih. Ayo. Kan harusnya gitu. Biar semua orang sehat, kan gitu harusnya. Nggak bisa. Ya, harus ada yang sakit. Ya, harus ada yang sakit. Kalau sembuh semua, agenda gagal. Akhirnya orang-orang bisa ngumpul lagi, bisa menyatukan suara lagi. Aduh, harus ada yang sakit. Ya, tetap corona harus ada. Gitu. Ya, ini wallahu a'lam, kayak begitu kayaknya. Kemudian wa kadza wa yanbaghi wallahu a'lam bishawab.
Kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hati yang qanaah, menerima, bersyukur atas pemberian Allah. Tidak ada di hati kita sifat tamak, rakus, berharap kepada orang lain, hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dalam ibadah, mati dalam husnul khatimah, dan mudah-mudahan wabah corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kalau ini direncanakan, yang merencanakan mudah-mudahan dapat bala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang benar-benar takwa, benar-benar taat, peduli pada rakyatnya, sehingga Allah jadikan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.